Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita berjumpa kembali di episode ke-36 dari serial Jejak Rasul. Di Madinah, Rasulullah SAW bersama para sahabat hidup dengan kondisi yang jauh lebih damai daripada di Makkah. Tapi seperti telah kita kisahkan pada episode sebelumnya, benih-benih permusuhan tetap saja ada dari kalangan orang-orang yang tidak puas maupun orang-orang yang punya kepentingan. Di antaranya adalah ketidakpuasan Abu Amir, seorang yang juga sering digelari dengan Ar-Rahib, jadi Abu Amir Ar-Rahib, karena dia memang lama hidup zuhud. Dia dikenal memakai pakaian berbahan rambut. Abu Amir Ar-Rahib mengaku dia adalah penganut agama Ibrahim. Ada yang mengatakan sebenarnya dia menempuh jalan agama Nasrani. Begitu Nabi tiba di Madinah, dia menemui Nabi dan menanyakan perihal agama yang sedang dibawa oleh Rasulullah SAW, perihal Islam, agama baru itu. Dan Rasulullah kemudian menjawab dan menerangkan tentang perihal Islam, juga menyebutkan Islam sebagai millah Ibrahim. Kata Abu Amir, tapi akulah yang beragama Ibrahim. Dia bersikeras menolak klaim dari Al-Quran bahwa Islam adalah agama Ibrahim alaihissalam. Dan dia mengatakan bahwa Nabi memalsukan agama Ibrahim. Ini adalah fake religion. Rasulullah SAW dengan sabar mengatakan, aku tidak memalsukan, bahkan aku memurnikan agama ini. Namun Abu Amir tetap tidak terima, dan dia mengatakan sebuah sumpah, mudah-mudahan Tuhan membiarkan pembohong mati terasing dalam kesendirian. Kata Nabi, baiklah, semoga Tuhan melakukannya bagi dia yang berbohong. Abu Amir yang frustasi dan merasa otoritasnya sudah hilang, jatuh drastis, bahkan anaknya sendiri pun masuk Islam mengikuti Rasulullah, kemudian malah memutuskan untuk pindah ke Makkah dengan membawa pengikutnya yang jumlahnya sekitar 10 orang. Dia mungkin tidak sadar ini adalah awal kutukan pengasingan itu bagi dirinya sendiri. Dialah yang keluar dari Madinah. Tokoh lain lagi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh yang sudah kita singgung sedikit perihalnya di episode yang lalu. Dia merasa putus asa dengan kedatangan Nabi dan merasa kehilangan bukan kekuasaan spiritual seperti Abu Amir, tapi kekuasaan politik sebagai pemimpin di Yathrib. Dia juga kesal bahwa anaknya sendiri yang namanya Abdullah dan juga putrinya yang namanya Jamilah itu sudah masuk ke dalam Islam. Tapi tidak seperti Abu Amir yang kesal karena kehilangan otoritas spiritualnya. Sebagai seorang politisi, Abdullah bin Ubay tentu lebih bersabar. Dia menunggu-nunggu karena dia meyakini bahwa pengaruh pendatang baru ini cepat atau lambat akan segera reda. Nah, suatu ketika seorang pemimpin Khazraj, yakni Sa'ad bin Ubadah, sedang sakit. Lalu Nabi datang menjenguknya. Pada saat itu di Madinah semua orang-orang yang kaya itu punya rumah yang dibangun seperti benteng. Dalam perjalanannya beliau melewati Muzaham, benteng milik Abdullah bin Ubay, dan pemiliknya sedang duduk-duduk di bawah naungan dinding dan ditemani beberapa orang dari kabilah Khazraj. Nabi berupaya untuk menunjukkan sikap sopan kepada orang karena memang ini adalah ajaran Islam. Rasul pernah bersabda, anzilun nasi manazilahum, tempatkan orang pada posisi-posisi sosialnya. Jadi seorang pemimpin di tengah-tengah kaum tetap harus dihormati. Maka Nabi pun turun dari keledainya, beruluk salam, kemudian menyempatkan diri untuk duduk sebentar bersama-sama dengan mereka. Bahkan Nabi juga membacakan Quran dan mengajak orang-orang itu masuk Islam. Setelah Nabi menyelesaikan perkataannya, lalu Abdullah bin Ubay berkata kepada Rasulullah, tidak ada yang lebih baik dari percakapanmu ini, dan itu adalah kebenaran. Duduklah di rumah engkau sendiri. Bagi siapa yang datang kepada engkau, maka berikanlah ia ceramah serupa ini. Namun bagi yang tidak datang, tidak usah. Dan kalau bisa, engkau jangan datang kepada pertemuan di mana orang-orang tidak suka dengan pembicaraan ini. Artinya, keinginan Ibnu Ubay adalah untuk membatasi gerak dakwah Rasulullah SAW, sehingga hanya mengajarkan Islam kepada orang yang benar-benar datang ke rumah beliau. Tapi kemudian ada suara yang datang, tidak. Datanglah kepada kami, wahai Rasul, dengan ajaran itu. Kunjungi kami di semua pertemuan kami, di perkampungan kami, di rumah kami, karena kami
berhajat kepada apa yang engkau ajarkan supaya kami selamat dan beroleh cinta dan kasih sayang dari Tuhan. Ternyata orang yang membantah Abdullah bin Ubay itu adalah Abdullah bin Rawaha, seseorang yang justru sangat diharapkan dukungannya oleh Abdullah bin Ubay. Lalu kemudian percakapan itu berakhir, Nabi berlalu dan datanglah ke rumah Sa'ad bin Ubadah yang sedang terbaring sakit. Sa'ad sangat senang dikunjungi oleh Nabi, tapi beliau menangkap ada gurat kesedihan di wajah Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun bercerita tentang perlakuan Abdullah bin Ubay yang meskipun tidak keras seperti orang-orang Makkah, tapi itu menyakiti hati Nabi dan membuat beliau sedih. Namun Sa'ad memberikan anjuran kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, baik-baiklah kepada dia. Berlaku baik sajalah wahai Nabi, sabar-sabar. Sebab ketika Allah membawa engkau datang kepada kami ya Rasulullah, tepat di saat kami akan mempersembahkan mahkota yang akan dia kenakan." Nabi menangkap betul maksud dari Sa'ad bin Ubadah dan beliau mengingat-ingat nasihat dari sahabatnya ini. Beliau paham bahwa kedengkian itu adalah bara api yang siap menyala kapan saja. Maka Rasulullah sejak saat itu memang berwaspada kepada Abdullah bin Ubay. Meskipun ada beberapa orang lain yang juga sekarakter dengannya, kaum munafikin, tapi mereka relatif tidak seperti Abdullah bin Ubay yang punya kekuasaan dan pengaruh yang cukup luas sehingga potensial untuk menimbulkan bahaya. Di kemudian hari ketika Abdullah bin Ubay merasa bahwa dia tidak sanggup melawan Rasulullah, di saat itulah dia bermain mengikuti arus masuk Islam. Namun hatinya tetap sajalah benci kepada Nabi SAW. Di bulan-bulan pertama ketika masjid sedang dibangun, Nabi kehilangan seorang sahabatnya, orang Madinah pertama yang berbaiat kepada beliau, yakni As'ad bin Zurarah, seorang yang loyalitasnya tidak diragukan lagi. Beliau pula yang menampung Mus'ab selama Mus'ab berdakwah mempersiapkan Madinah sebagai Darul Hijrah. Aktor penting di balik terjadinya Bai'ah Aqabah pertama maupun yang kedua. Selain kesedihan karena perginya As'ad menghadap Allah Subhanahu wa taala, kesedihan lain juga timbul karena efek dari kematian ini akan menjadi bahan baru bagi pembicaraan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin Arab untuk mendiskreditkan Rasulullah SAW. Di antara isu yang dibuat adalah kalau benar Muhammad itu seorang nabi, tentu temannya tidak akan mati. Maka Rasulullah mengajarkan kepada semua sahabatnya, "Sungguh kehendakku tidak dapat membantu diriku atau sahabatku melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala." Jadi posisi kenabian sama sekali bukan posisi Tuhan. Nabi adalah pembawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia untuk bisa mengenal dan hidup dalam ketundukan kepada Tuhan pencipta alam. Di sela-sela pemakaman As'ad itu pula lah terjadi pertemuan Nabi yang selanjutnya dengan Salman. Ketika itu Salman, sebagaimana yang dia ceritakan beberapa tahun kemudian kepada Ibnu Abbas, datang ke Bani Gharqad di mana Rasulullah dan para sahabat sedang mengiringi jenazah. Salman sengaja membolos dari pekerjaannya di perkebunan Bani Quraidah. Kemudian beliau menemukan Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat Muhajirin dan Ansar masih duduk di dekat makam As'ad. Maka Salman mengatakan, "Ku ucapkan salam kepadanya. Kemudian aku berkeliling di belakangnya berharap dapat melihat tanda yang ada di punggung Nabi." Dan ternyata Rasulullah tahu apa yang dimaksudkan oleh Salman. Maka Rasulullah SAW pun membuka jubahnya dan terlihatlah tanda kenabian seperti apa yang selama ini diketahui oleh Salman. Maka Salman langsung memeluk Nabi, menciuminya dan menangis. Kemudian Nabi mengajaknya bergeser beberapa jauh dari tempat mereka bertemu. Lalu Salman pun duduk di hadapan Nabi menceritakan semua perjalanannya yang sudah sangat panjang, pahit getir yang dia alami hanya untuk mencari Nabi akhir zaman. Di sanalah kemudian Salman menemukan apa yang selama ini dia cari. Haru Salman dan kemudian dia masuk ke dalam Islam dengan perasaan yang sangat senang. Tapi Salman belum bisa bergabung dengan Rasulullah SAW karena dia harus kembali lagi bekerja sebagai budak di Bani Quraidah. Sekira 4 tahun kemudian baru dia dapat tinggal bersama kaum muslimin lainnya. Kemudian di antara ahlul kitab lain lagi yang memeluk Islam pada waktu itu adalah seorang rabi Yahudi dari Bani Qainuqa, namanya Husain bin Salam.
Nah, ketika dia datang kepada Rasulullah sembunyi-sembunyi dan langsung bersyahadat di depan Nabi. Dia adalah seorang ahlul kitab yang hanif, orang yang lurus, yang yakin dengan ilmunya dan mengamalkan apa yang dia yakini. Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah bin Salam, dan sebelum keislamannya diketahui, dia ingin Rasulullah menghampiri kaumnya dan bertanya tentang bagaimana reputasinya di tengah-tengah kaum itu. Kemudian Nabi mengikuti anjuran dan permintaannya kepada beberapa tokoh dari Bani Qainuqa. Nabi bertanya, bagaimana kedudukan Husain bin Salam di tengah-tengah kalian? Dia pemimpin kami, kata mereka. Dia putra pemimpin kami. Dia rabi kami. Dia guru spiritual kami. Dia tempat kami bertanya. Setelah mereka memberikan pengakuan itu, Husain bin Salam yang sudah berubah nama menjadi Abdullah itu keluar. Lalu kemudian dia katakan, hai kaum Yahudi, hendaklah engkau takut kepada Allah. Terimalah apa yang telah diutusnya kepada engkau, karena kalian sudah tahu bahwa orang yang ada di depan kita ini adalah Rasul pilihan Tuhan. Lalu kemudian Abdullah bin Salam menyatakan bahwa dia dan keluarganya semuanya sudah masuk Islam. Tapi tidak seperti yang diharapkan, tetua-tetua Bani Qainuqa itu tetap mengabaikan perkataannya, dan apa yang telah mereka akui sebelumnya bahwa Abdullah bin Salam adalah tokoh yang mereka hormati, mereka ingkari pada saat itu juga. Ini tidak berbeda dengan keadaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika di Mekah, di mana orang-orang yang mengetahui betul reputasi beliau sebagai Al-Amin, mereka itu pula lah yang mengingkari kenabian dengan sangat keras. Namun bagaimanapun juga potensi konflik serta riak-riak yang terjadi di Madinah, tetap saja pada faktanya Islam telah menguat di sana. Apalagi kemudian syariat turun di tahun kedua Hijrah, ada perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan dan diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana merupakan kewajiban juga bagi orang-orang sebelum engkau dahulu. Perintah puasa adalah perintah yang cukup berat karena melarang orang dari semua aktivitas yang halal pada hari-hari lainnya. Dan turunnya perintah puasa dengan panggilan untuk orang-orang beriman berarti adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum muslimin pada saat itu adalah kaum muslimin yang telah membaik keimanannya, yang sudah tertancap akidahnya, yang sudah siap menerima beban-beban syariat dari langit. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha bijaksana, tentu sangat mengetahui timing dari penurunan syariatnya. Syariat atau ajaran-ajaran serta kewajiban-kewajiban yang diturunkan berangsur-angsur sangat mempertimbangkan kondisi psikis dan kondisi sosial umat Islam pada saat itu. Tidak lama menyusul pula kewajiban zakat, serta banyak sekali turun berangsur-angsur berbagai ketetapan mengenai halal dan haram. Maka syahadat, pengakuan yang tulus bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan dan Rasul Muhammad SAW adalah utusannya kepada manusia. Salat yang digambarkan oleh Nabi sebagai as-salah mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman, tempat naiknya roh mereka menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga mereka mengecilkan dunia ini. Kemudian ditambah dengan puasa yang menguatkan spiritualitas mereka, menjadikan mereka orang-orang yang tahan uji, yang efisien dalam sumber daya, yang cukup sabar dalam menanggung kesusahan. Dan kemudian puasa itu pula yang menumbuhkan empati kepada orang-orang susah, lalu disambung oleh kewajiban zakat kepada orang-orang yang mampu untuk mengimplementasikan persaudaraan dan kesetiakawanan sosial, karena mereka sudah juga diajari pada saat mereka berpuasa bahwa lapar dan dahaga serta kesusahan fisik itu tidaklah menyenangkan untuk ditanggungkan oleh manusia. Maka masyarakat Islam ini semakin kokoh dalam keimanan, persaudaraan, dan saling sepenanggungan. Pada saat itu pula, keluarga-keluarga kaum muhajirin yang masih tertinggal di Makkah sudah menyusul. Keluarga Nabi sendiri dijemput oleh Zaid. Zaid diutus oleh Nabi untuk menjemput istri beliau Saudah ke Madinah, kemudian membawa juga Ummu Kulsum dan Fatimah. Abu Bakar juga mengirim pesan kepada anaknya Abdullah agar membawa istri beliau Ummu Ruman, kemudian anak beliau Asma dan Aisyah. Zaid juga membawa istrinya tentunya Ummu Aiman bersama anak lelaki mereka Usamah bin Zaid. Tak lama setelah rombongan itu datang, Abu Bakar menikahkan anak beliau Asma dengan Zubair.
yang selama beberapa bulan terakhir sudah tinggal di Madinah bersama ibunya Safiyah. Saudara perempuan Abu Bakar yang namanya Quraibah tetap tinggal untuk sementara waktu di Makkah karena ayah mereka Abu Quhafah belum lagi masuk Islam. Jadi Quraibah harus menjaga ayahnya. Kemudian Nabi juga mempersilahkan Zaid untuk mengambil istri selain Ummu Aiman. Kita ketahui bahwa Ummu Aiman dulunya adalah pengasuh Nabi SAW dan Zaid adalah anak angkat daripada Nabi yang mereka memiliki usia yang terpaut cukup jauh. Maka Zaid dipersilakan oleh Nabi memilih seorang perempuan yang sebaya untuk dijadikan istri keduanya. Lalu Nabi berkata kepada Abdullah bin Jahash bahwa beliau minta tolong untuk meminangkan saudara perempuannya yang sangat cantik yang bernama Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid. Awalnya Zainab menolak, tapi kemudian karena beliau mengetahui bahwa Nabi sangat menginginkan terjadinya pernikahan itu, maka beliau pun menerima dan bersedia menikah dengan Zaid. Pada saat yang sama, saudara perempuannya bernama Hamnah itu dinikahkan dengan Mus'ab, dan tidak lama setelah perkawinan itu terjadi, ibu mereka yang namanya Umaymah menyusul ke Madinah dan mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW. Sementara itu Nabi dan putri-putrinya kini tinggal bersama Saudah di rumah barunya yang merupakan bilik kecil yang menempel ke dinding sebelah timur dari Masjid Nabawi. Pada saat itu Aisyah sudah mulai besar, sudah berumur lebih dari 9 tahun, sehingga ianya yang dahulu telah dinikahkan dengan Rasulullah mungkin dirasa sudah bisa tinggal bersama Nabi. Maka perhelatan perkawinan pun digelar. Saat itu Aisyah sudah menjadi seorang putri yang sangat rupawan. Ayahnya, yakni Abu Bakar, disebut oleh orang-orang Quraisy sebagai Atik, yang artinya rupawan. Ibunya pula, Ummu Ruman, pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, kalau engkau ingin tahu bagaimana wajah bidadari surga, kira-kira seperti paras Ummu Ruman. Maka singkat cerita, langsungkanlah walimatul urus. Abu Bakar membeli baju bergaris merah yang sangat indah, produk Bahrain, yang digunakan sebagai baju pengantin Aisyah. Kemudian para hadirin pun dijamu, yang hidangannya hanyalah susu, sangat sederhana. Maka para hadirin meminum susu yang sebelumnya diminum oleh Nabi, diberikan seteguk kepada Aisyah. Aisyah memberikannya kepada Asma, kakaknya. Kemudian Asma meminum seteguk, diberikan kepada hadirin, dan itulah yang mereka minum dari satu wadah. Masing-masing hadirin mendapatkan susu dari wadah yang sama. Nabi SAW sendiri adalah seorang pria yang tampak awet muda. Penampilannya gagah seperti separuh dari usianya yang pada saat itu sudah menapak 53. Sejak saat itu Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW di samping Masjid Nabawi bersebelahan dengan rumahnya Saudah radhiyallahu ta'ala anha, dan Aisyah tetaplah diperkenankan oleh Rasulullah SAW hidup sebagaimana biasa. Kalau dahulu dia hidup sebagai anak-anak yang masih gemar bermain di rumah orang tuanya sendiri, setelah menikah dengan Rasulullah SAW dan tinggal di samping Masjid Nabawi pun aktivitasnya kurang lebih sama. Hanya saja sekarang itu adalah rumahnya sendiri, dan kawan-kawan Aisyah, teman-teman sebaya sepermainannya tetap datang ke sana, dan Nabi kadang-kadang malah ikut nimbrung bermain bersama mereka karena Nabi sangat mencintai anak-anak dan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Suatu ketika demamlah Abu Bakar dan juga Amir juga Bilal yang tinggal dengannya. Aisyah menjenguk ayahnya dan sangat terkejut melihat 3 orang itu sakit parah dan terlihat sangat lemah. Maka Aisyah bertanya, "Wahai ayahku, apa yang terjadi?" Karena Abu Bakar terlalu lemah dan terlalu parah sakitnya, susah untuk menjelaskan, maka dia menjawab dengan puisi-puisi. Aisyah tidak begitu mengerti, lalu dia bertanya kepada Amir. Amir juga menjawab dengan kalimat yang pendek-pendek yang mengatakan kira-kira bahwa meskipun belum meninggal dan masih hidup, tapi rasanya ajal sudah dekat. Sedangkan Bilal kondisinya sudah hampir sembuh tapi juga masih sangat lemah, dan Bilal pun mendendangkan sebuah nasyid juga menjawab pertanyaan Aisyah dengan berlagu begitu. Maka Aisyah keluar rumah dengan sangat cemas. Dia menemui Rasulullah SAW. Nabi bertanya apa yang mereka katakan. Entahlah, mereka mengigau, mungkin karena demamnya yang sangat tinggi. Lalu Aisyah menceritakan kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar, oleh Amir, dan oleh Bilal dengan sangat detail, satu persatu dan sangat runut.
Dia menirukan kata-kata itu persis seperti apa yang diucapkan oleh ketiga orang tersebut. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala atas diri ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa dia memiliki memori yang sangat kuat. Beliau adalah wanita yang sangat cerdas, yang mampu merekam apa saja yang dia dengar. Ia pula memiliki photographic memory yang bisa merekam apa saja yang dia lihat. Sehingga pada saatnya nanti Aisyah menjadi orang yang mengajarkan kepada kita semua kaum muslimin dari apa-apa yang dia dengar dan dia lihat dari Rasulullah SAW. Beliau adalah ulamanya kaum muslimin, guru besarnya kaum muslimin, yang demikian banyak meriwayatkan hadis tentang kehidupan Rasulullah SAW yang sebagiannya mungkin luput dari pandangan para sahabat beliau. Nabi kemudian mendoakan kesembuhan kepada ketiga orang sahabat beliau tersebut dan juga mendoakan agar Madinah dijauhkan dari wabah penyakit, dan kemudian doa Rasulullah SAW itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat-saat komunitas muslimin di Madinah semakin stabil, turun pula lah ayat dari surah Al-Hajj, yakni ayat ke-39. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wallahu ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Telah diizinkan peperangan itu bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sudah dizalimi. Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka. Mereka itu telah diusir dari negerinya sendiri, dikeluarkan dari kampung halamannya hanya karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ini memang bukan sebuah perintah perang, tapi izin yang menandakan bahwa kaum muslimin sudah harus bersiap dengan kekuatan militernya. Ada pepatah Latin yang mengatakan si vis pacem para bellum. Siapa yang ingin kepada kedamaian maka dia harus bersiap untuk mengarungi peperangan. Karena memang kadang perdamaian itu harus diupayakan dengan menekan kekuatan-kekuatan jahat sehingga mereka tereduksi dan bahkan tereliminir. Dalam Islam kita kenal ini sebagai sunnatut tadafu'. Allah katakan daula daf'ullah, kalaulah Allah tidak mempertentangkan, tidak menakdirkan adanya konflik antara kelompok yang benar dengan yang salah, la fasadatin fil ard, maka akan wujudlah kerusakan dan chaos di muka bumi. Dalam mempertahankan eksistensi institusi atau negara, kita akan melihat bahwa seringkali kelompok militernya tidak semata-mata menyiapkan diri untuk berperang, tapi juga melakukan strategi parade-parade untuk menunjukkan kekuatan, show of force, agar pihak-pihak lain berpikir dua kali sebelum menyerang entitas mereka. Maka Nabi pun pada saat itu juga mulai mengutus saraya, ekspedisi-ekspedisi militer yang terdiri dari para sahabat tanpa kesertaan Nabi di dalamnya. Dan juga Nabi mengirim duta-duta kepada kabilah-kabilah di pelosok negeri. Kadang-kadang terjadi pertempuran dalam beberapa kesempatan, dan itu juga berguna untuk deterrence, untuk memberikan gertakan dan ketakutan di hati-hati orang musyrik, yang memperlihatkan betapa umat Islam itu sangat kuat dan cukup gigih. Di antara ekspedisi yang penting adalah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash diutus oleh Rasulullah pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Memimpin pasukan yang terdiri dari kaum muhajirin. Di bulan-bulan Rajab ini adalah bulan favorit untuk bangsa Arab mengadakan umrah. Rasulullah memberikan sebuah surat kepada Abdullah bin Jahash dan memerintahkan beliau agar berjalan terus sampai 2 hari perjalanan, barulah boleh surat itu dibuka. Rasul juga memesankan bahwa ia harus melaksanakan apa yang ada di dalam surat itu, tapi sahabat-sahabat yang dibawa bersamanya tentatif, boleh mengikuti dan boleh juga untuk tidak. Ketika Abdullah bin Jahash sudah berjalan 2 hari, dia pun membuka surat. Ternyata di dalamnya tertulis, "Jika engkau melihat isi suratku ini, maka teruskanlah perjalananmu sampai tiba di Nikhlah yang terletak di antara Makkah dengan Taif. Selidikilah di sana keadaan kaum Quraisy dan beritahukan berita tentang mereka kepada kami." Ternyata ini adalah misi spionase, misi mata-mata. Ketika Abdullah bin Jahash melihat isi surat itu, dia pun mengangguk dan berkata, "Sami'na wa ata'na," aku dengar dan aku taat. Kemudian dia katakan kepada sahabatnya, Rasulullah menyampaikan dalam surat beliau untuk kita meneruskan perjalanan ke Nikhlah, menyelidiki kaum Quraisy di sana, dan kemudian mengabarkan hasil pengintaian kita kepada Rasulullah SAW. Maka aku juga dilarang oleh Rasulullah memaksa siapapun di antara kalian.
Siapa yang ingin mati syahid dan suka silakan berangkat bersama saya. Siapa yang tidak berkenan silakan kembali. Karena aku akan segera melanjutkan perjalanan ini sesuai perintah Nabi. Maka Abdullah bin Jahsh pun meneruskan perjalanan dan tidak satu orang pun dari pasukannya yang mau pulang. Mereka semua ikut bersama Abdullah bin Jahsh untuk melaksanakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sampailah Abdullah bin Jahsh di Nikhlah. Pada saat itu rombongan dagang kaum Quraisy lewat di sana. Di dalamnya ada seorang bernama Amr bin Hadrami. Melihat pasukan Abdullah bin Jahsh, mereka merasa takut. Kemudian seorang bernama Uqasyah bin Muhsan mendatangi mereka, dan Uqasyah pada saat itu sudah mencukur rambut, tanda dia ingin berangkat umroh. Jadi ini adalah satu rombongan yang tidak menginginkan konflik. Maka dia katakan tidak ada masalah bagi kalian dari mereka. Mereka pun bermusyawarah dan akhirnya tidak ada pertempuran. Tapi semangat di kalangan kaum muslimin begitu bergelora. Mereka yang awalnya hanya diutus sebagai pasukan spionase, pasukan pengintai, lalu terjerumus juga dalam peperangan. Qid bin Abdullah At-Tamimi memanah Amr bin Hadrami hingga tewas. Kemudian diambillah 2 orang dari rombongan itu sebagai tawanan. Kemudian pasukan Abdullah bin Jahsh akhirnya pulang dengan membawa unta-unta sitaan dan tawanan itu. Sesampainya mereka di Madinah, Rasulullah mengatakan, "Kenapa kalian berperang? Aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan haram." Unta sitaan yang mereka bawa tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Tidak ada Rasul mengambil apapun dari hasil peperangan itu. Kelompok ini pun kemudian bingung. Mereka menyesal. Mereka merasa telah melakukan satu dosa yang besar. Kaum muslimin mencela apa yang mereka lakukan. Orang Quraisy mengatakan Muhammad dan para pengikutnya sudah menghalalkan bulan haram. Mereka sudah menumpahkan darah pada bulan tersebut. Kita ketahui Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. 3 lainnya adalah Muharram, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Allah kemudian menurunkan firman-Nya yang ada di surah Al-Baqarah, "Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi, qul qitalun fihi kabir." Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, apa hukumnya? Katakanlah berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tapi menghalang-halangi orang-orang mukmin dari jalan Allah, kafir kepada Allah, mencegah orang untuk masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan berbuat fitnah dosanya lebih besar daripada membunuh. Ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum antara kekasihnya dengan musuhnya secara seimbang. Allah tidak membela para penyembah-penyembahnya, para hamba-hambanya yang dikasihinya dari perbuatan dosa, yakni berperang pada bulan haram. Bahkan Allah menginformasikan bahwa perang di bulan haram itu termasuk dosa besar. Tapi kalangan musyrikin berbuat dosa yang lebih besar lagi dari semata-mata melanggar hukum ketentuan tidak bolehnya berperang di bulan haram. Karena mereka sudah mengingkari Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang dari jalan Allah, kemudian memberi rintangan kepada orang yang ingin mengunjungi Baitullah, mengusir penduduk-penduduknya dari sana. Sebab itu mereka lebih patut untuk dicela, dicerca, dan dihukum. Sedangkan para hamba-hamba Allah ini yang telah melakukan beberapa kesalahan, pada saat yang sama mereka juga sudah berupaya keras untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka pintu ampunan bagi mereka terbuka luas. Nantinya hukum-hukum peperangan di bulan haram ini akan dinasakh. Para jumhur ulama berpendapat bahwa ayat-ayat tentang larangan ini terhapus misalnya oleh surah Taubah, di mana Allah mengatakan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kamu perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka. Dan juga di surah yang sama pada ayat ke-36 Allah mengatakan waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi engkau semuanya. Maka di kemudian hari Sa'id bin Musayyab misalnya pernah ditanya, apakah boleh umat Islam itu memerangi orang kafir pada bulan haram? Dia menjawab, boleh. Dan selanjutnya dalam kitab-kitab tarikh dan penaklukan, tidak pernah kita temukan ada pengumuman dari pusat kekhalifahan atau kepemimpinan Islam untuk menghentikan tindakan perang karena berada pada bulan haram. Wallahu a'lam. Demikianlah kemudian komunitas kaum muslimin Madinah di tahun kedua hijrah itu
telah mulai menunjukkan tajinya. Mereka bukan sekedar kelompok sosial dan kadar komunitas religi saja. Sekarang, kaum muslimin telah diperhitungkan pula sebagai sebuah kekuatan militer baru. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.